Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Saya Mailatul Janah sudah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Sekarang saya ingin melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Namun sebelumnya, yuk kita kenalan dulu. Nama lengkap saya Mailatul Janah, biasa dipanggil Maila atau Mela. Saya adalah seorang guru kelas 6 di SD Muhammadiyah, Bantul Kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sangat senang menjadi guru SD karena bisa mendidik mereka seperti anak-anak saya sendiri. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum ibarat jantung pendidikan. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan menyesuaikan kebutuhan murid. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Klasifikasi ini untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Yang perlu diingat adalah kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dalam pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Perubahan kurikulum dan pembelajaran sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Terdapat isu-isu kekinian, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk menyesuaikan kompetensi sesuai kebutuhan murid. Pembelajaran dan kurikulum harus diubah untuk menuntun kodrat murid-murid menyesuaikan kebutuhan murid. Kurikulum harus berpihak pada murid. Dalam membuat kurikulum, rujukan utama adalah kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Alasan kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu adalah keadaan sekolah dan lingkungan sekitar yang berbeda. Selain itu, kebutuhan murid juga berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Cara melakukan adaptasi kurikulum adalah dengan merancang KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dengan menyesuaikan kebutuhan murid, faktor geografis, budaya, dan sosiologis. Berikut ini komponen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. 1. Visi, misi, tujuan sekolah. 2. Rencana pembelajaran. 3. Pengorganisasian pembelajaran. 4. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Guru merancang pembelajaran dengan prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid.
Prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid diantaranya mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau disingkat CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP setara dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran memuat hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Murid dan guru punya waktu lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Pembagian capaian pembelajaran diantaranya fase pondasi untuk PAUD, fase A, kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B, kelas 3 dan kelas 4 SD, fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD, fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E, kelas 10 SMA, dan fase F, kelas 11 sampai dengan kelas 12 SMA. Kesimpulan dari pemaparan kali ini adalah kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk menyesuaikan kompetensi sesuai kebutuhan murid. Kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan murid, faktor geografis, budaya, dan sosiologis. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi aksi nyata menyebarkan pemahaman topik 2, mengapa kurikulum perlu berubah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.